Baik, Bapak Ibu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, yang saya banggakan. Nah, ini ada informasi sebenarnya yang ditanyakan oleh teman-teman guru ya, tolong untuk membahas dashboard dari survei lingkungan belajar ya, atau Sulingjar ya. Sebenarnya ini itu sudah dibuka beberapa hari yang lalu ya. Saya juga bingung kenapa masih ada yang mempertanyakan informasi terkait Sulinggar ini ya. Jadi Bapak Ibu Guru, itu adalah video yang saya buatkan ini kan, kita akan sedikit membuka situs Sulinggar ya, yang dimana kalau memang pada waktu itu ya, kalau tidak salah tanggal 15 September itu saya cek memang belum bisa dibuka secara resmi ya. Nah, baru dibukanya itu keesokan harinya. Nah, gitu. Jadi sebelumnya memang banyak guru-guru yang login itu gagal login ya, karena situs memang belum aktif ya, bukan karena salah password, bukan. Jadi setelah berhasil login, nah guru-guru itu wajib untuk sebenarnya memastikan, pertama itu ya, memastikan data pribadi, baik itu nama, NPSN, kemudian NIK, dan lain sebagainya sesuai dengan yang tercatat. Nah, jika ada data yang tidak sesuai, harus segera diperbaiki agar tidak menimbulkan kesalahan pada hasil. Nah, setelah data benar, nah barulah klik tombol mulai untuk mengerjakan survei ya waktu itu. Nah, cuman kalau saya contohkan di sini, nanti Bapak Ibu bisa sebenarnya melakukan survei sendiri ya, bagi mereka yang belum mengerjakan surveinya, karena memang ini batasnya sampai 10 Oktober kalau tidak salah. Nah, jadi ya masih cukup panjang, tapi Bapak Ibu daripada nanti diingatkan oleh sekolah-sekolahnya, maka saya harap Bapak Ibu guru untuk segera melakukan survei tersebut. Jadi di bagian pojok ya, di bagian pojok ini sebelah sini nggak kelihatan ya. Nah, di bagian pojok itu ada ini nih, di bagian sini ada menu tanda panah gitu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, di situ ada tanda panah yang mengarah ke mana? Ke sebelah kiri. Nah, Bapak Ibu tinggal klik di situ untuk login ya. Untuk login di situ. Nah, di situ ada login SSO. Nah, silakan masukkan username sama password masing-masing. Nah, tapi kalau kita lihat di sini ya, di info beranda, kemudian di bagian atas itu ada beranda, dashboard, dan informasi umum ya. Ini dashboardnya, ini adalah informasi umum. Nah, di dashboard ini kita bisa sebenarnya simulasi ya. Simulasi untuk mengetahui sejauh mana teman-teman guru itu sudah mengisi survei tersebut. Nah, ini tampilannya cukup menarik ya. Jadi kalau kita lihat di sini sudah banyak ya yang mengisi. Jadi ada yang kepala sekolah, kemudian ada yang sekolah sendiri, kemudian ada yang guru sekolah. Nah, ini yang Bapak Ibu harus mengisinya ya. Apakah wajib? Ya, wajib sebenarnya ya. Gitu. Jadi tidak ada ini ya, tidak ada hal-hal yang sebenarnya bukan mengecewakan. Nah, ini memang akan hubungannya dengan proses pencairan tunjangan sertifikasi guru ke depannya ya, karena mungkin akan ditarik data juga dari sini untuk biar memastikan. Kan banyak juga ya, kalau saya baca komentar-komentar guru itu banyak yang bertanya kenapa kok setiap tahun kita harus mengupdate data ini, padahal data kita itu tidak ada perubahan gitu ya. Ada benarnya juga sih sebenarnya gitu ya. Jadi info penting yang kedua dari dashboard Sulingjar ini, itu guru dapat memantau sebenarnya progres pengisian Sulingjar di wilayah masing-masing ya, melalui dashboard Sulingjar V2 gitu. Nah, jadi di situ ketika Bapak Ibu guru itu mengetik Sulingjar 2025, maka di situ banyak pilihan tadi yang sudah saya contohkan. Nah, contoh misalnya penggunaan dashboard ya yang bisa digunakan kalau kita simulasikan begini Bapak Ibu guru. Nanti Bapak Ibu bisa pilih-pilih ya. Jadi di sini kita pilih provinsinya, misalnya kita ambil aja ya provinsi Jawa Timur misalnya. Kemudian kabupatennya kabupaten apa ya? Saya ambil salah satu aja ya Bapak Ibu ya, Kota Malang lah, Kabupaten Malang. Nah, kemudian kecamatan atau kotanya
apa ya, kecamatan atau kota ini ya, Dampit. Nah, ini periodenya 2024-2025 ya. Jadi ini penting Bapak Ibu, harus Bapak Ibu pilih karena bertanda bintang ya. Jadi yang bertanda bintang ini Bapak Ibu harus pilih. Kalau Bapak Ibu tidak pilih, dia tidak akan keluar ya. Kemudian sekolahnya apakah mau yang sekolah Kemdikbud Ristek atau yang Kemenak ya. Jadi coba kita pilih yang Kemdikbud Ristek. Nah, kemudian ini ada jenjangnya, apa jenjang SD, madrasah ilmiah atau sederajat, SMP ataupun SMA ya gitu ya. Coba kita pilih yang SMP. Nah, bentuk pendidikannya SMP. Nah, tipe kuesionernya misalnya kita pakai yang paket guru aja ya, paket guru, paket A guru. Kemudian kita klik cari. Nah, di sini belum ini ya, belum begitu terisi ya. Sebenarnya kalau kita sebenarnya harus login ya. Kalau login itu dia akan terlihat, tetapi sebenarnya Bapak Ibu guru ya, ini apa? Kalau kita lihat di sini itu, nah ini, nah ini kan sudah banyak ya, artinya masih ada banyak juga sekolah yang belum mengisi yang tanda merah ini, kepala sekolah hingga guru ya. Ini yang belum mengisi. Jadi penting Bapak Ibu guru untuk bisa mengisi ini. Sekali lagi ini kan berisi tentang survei. Jadi kedepannya mungkin ada sesuatu hal yang positif yang ingin yang ingin disampaikan untuk bisa dari survei tersebut. Jadi apakah nanti akan berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu guru ya, saya berharap seperti itu ya, karena ini akan berpengaruh terhadap apa yang Bapak Ibu lakukan. Jadi mungkin saja di dalam survei tersebut itu berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan Bapak Ibu guru ya. Jadi Bapak Ibu guru harus melakukan ya terkait dengan kepuasan dari suling jar tersebut. Nah, jadi bagi teman-teman guru yang belum mengisi, itu harus segera mengisi ya. Nah, di sini itu ada peran operator dan dinas pendidikan juga. Jadi peran operator sekolah itu penting ya dalam membagikan kartu login ya, seperti NPSN, token, NIK maupun tanggal lahir. Kemudian mengecek siapa guru atau kepala sekolah yang sudah atau belum mengisi. Nah, dinas pendidikan atau BPMP itu kemungkinan besar memiliki akses lebih detail dan bisa menindaklanjuti sekolah yang belum melakukan pengisian dengan mengirim notifikasi atau imbauan. Nah, kepala sekolah itu disarankan aktif berkoordinasi dengan operator sekolah untuk memastikan seluruh guru itu sudah mengisi survei tepat waktu. Nah, guru itu dapat mengakses melalui lawan ini sebenarnya. Nah, data login yang dibutuhkan itu NPSN, kemudian tokennya, kemudian ada NIK, dan juga tanggal lahir sesuai dengan kartu login dari operator. Nah, semacam itu. Nah, jadi kalau saya simpulkan ya, bahwa pengisian ini batasannya itu sampai 10 Oktober. Nah, tujuan surveinya itu sebenarnya memetakan kondisi lingkungan belajar di sekolah secara nasional, baik di Kementerian Pendidikan maupun di Kemenak. Kemudian poin krusial bagi guru itu, Bapak Ibu guru harus segera ya login dan survei sesuai data yang diberikan operator. Pastikan keakuratan data agar hasil survei tidak keliru. Dan kepala sekolah itu harus aktif memantau program di sekolah masing-masing. Jadi seperti itu Bapak Ibu guru informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Kita akan kembali pada video-video berikutnya. Saya Airi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.